Yo, what's up? Kembali dengan Om Pei dan Cibi. Yeay. Kali ini kita akan membahas tentang 55 LPI dan 75 LPI pada pembuatan kaos BMBX Mary. BMBX Mary adalah kaos terbaik di dunia tahun 2016. Kenapa BMBX Mary dinobatkan sebagai kaos terbaik di dunia? Mangga boleh klik link di atas. Pada episode 7 BMBX Mary Project, Om Pei dan Cibi dan Mang Dian akan mencoba membandingkan hasil aftercan menggunakan 55 LPI dan hasil aftercan yang menggunakan 75 LPI. Tapi sebelumnya kita akan membahas apa itu LPI. Pada dunia sablon kita sering mendengar LPI, DPI, dan kadang-kadang PPI. Kalau menurut buku Production for Graphic Designer karya Alan Pipes, raster halftone diukur dengan satuan line per inch, atau kalau di Eropa dihitung dengan line per centimeter. Biasanya disingkat menjadi lines saja atau LPI. Semakin tinggi jumlah linesnya, maka semakin lembut pola titik-titik yang dihasilkan. Hal itu menyebabkan semakin tingginya kualitas cetakan. Namun, hal tersebut ada kelemahannya. Cetakan koran contohnya menggunakan kertas kasar yang murah dan tinta yang encer, menyebabkan cetakan rawan nyebar atau bahasa Om Pei mah beleber. Bila raster halftone line terlalu lembut, maka bagian gelap dari gambar akan mengisi dan melebur menjadi satu. Sehingga untuk cetakan koran dibutuhkan LPI yang kasar pada angka 55 LPI sampai 65 LPI bila menggunakan mesin cetak relief. Bila menggunakan mesin offset, standarnya di 100 LPI hingga 120 LPI. Majalah dicetak pada kertas yang lebih lembut. Hal itu menyebabkan LPI bisa hingga 150. Kalau pengalaman Om Pei dan Cibi, untuk kaos menggunakan water base atau cat rubber, LPI yang digunakan dimulai dari 37 LPI hingga 45 LPI karena rubber cepat kering dan rawan mampet. Pada tinta plastisol, karena karakteristiknya tidak gampang kering, maka LPI yang disarankan pada buku Photoshop 7 for Screen Printer karya Jolly Bellew adalah di 55 hingga 65 LPI. Buku How to Print T-shirts for Fun and Profit karya Scott Fresner menjabarkan halftone frekuensi atau jumlah line per inch sebagai ukuran besar titik raster. Kalau kita menggunakan screen dengan jumlah benang yang lebih rendah, maka LPI yang rendah pun akan menjadi lebih mudah untuk di afterwork karena ukuran titik dot lebih besar. Sebagai panduan umum, kalau kita mencetak desain yang mirip kartun, maka frekuensi halftone yang digunakan sebaiknya 35 LPI. Kalau banyak detail dan gradasi, maka 45 LPI akan cukup. Namun, bila desainnya fotorealistik dan banyak detail, gunakan 55 LPI. Yang juga harus diperhatikan menurut Scott Fresner adalah titik dot halftone yang kita cetak akan berukuran lebih besar daripada titik yang kita lihat di monitor. Hal itu disebut dot gain. Dot gain pada screen yang masih kencang dan aftercan yang bagus ada di kisaran 30 sampai 40%. Di screen yang kendor akan bisa mencapai hingga 50%. Jadi kalau raster 30% terlihat bagus di monitor, maka gunakan raster aftercan 15%. Karena rasternya akan ngembang dan nampak seperti 30%. Nah, kemudian apa yang disebut DPI dan PPI? DPI dan PPI menurut buku Jargon Buster karya Alistair Campbell, LPI jangan sampai tertukar dengan PPI yang artinya pixel per inch.
Pixel per inch adalah istilah yang digunakan dalam menghitung resolusi layar screen dan jumlah pixel yang berada pada sebuah gambar bitmap dalam setiap insinya. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi resolusi gambarnya. PPI hanya digunakan pada resolusi layar monitor, namun sering tertukar dengan resolusi cetak yang dihitung dengan satuan LPI. Kalau dot per inch atau DPI adalah resolusi mesin cetak atau printer. DPI juga sering digunakan untuk menjelaskan resolusi pada monitor, namun seharusnya hal tersebut dijabarkan dengan satuan pixel per inch atau PPI. Semakin tinggi nilai DPI pada sebuah printer, maka semakin tinggi dan halus hasil raster yang dicetak. Setahu Om Pei, satu titik raster yang dihitung dengan satuan LPI terdiri dari banyak titik DPI. Jadi, kesimpulannya, DPI adalah resolusi printer, PPI adalah resolusi layar, dan LPI ukuran raster half tone. Pertanyaan berikutnya, pada percobaan BMX Mary Project episode 7, kita akan mengupgrade dan menyablon karya Safety Crossover menggunakan 75 LPI. Pada episode sebelumnya kita selalu menggunakan 55 LPI. Apakah hasil sablonan yang 75 LPI akan lebih lembut dan detail, atau karena adanya dot game, si raster pada area gelap maka akan nutup dan menjadi gambar solid? Saksikan episodenya dan salam gesut. Oke, nah tadi kita udah menjelaskan tentang PPI, DPI, LPI, dan resolution itu apa. Nah, kali ini Dian udah ngupgrade 75 LPI. Ya, Om. Gimana kesan-kesannya? Susah nggak sih? Kesannya ada yang susah, ada yang enggak. Lembut ya? Lembut. Campuran antara blok dan lembut. Oh, oke. Tapi sebenarnya kalau rasternya bisa ke upgrade? Bisa ke upgrade. Oke. Bisa dilihat nanti hasilnya. Ya, nanti kita lihat apakah konon katanya kalau LPI lebih tinggi di 75, di 65, di 85 harusnya gambar lebih smooth. Tetapi saya pribadi sih agak ragu. Nah, ini yang akan kita lihat apakah benar dia smooth atau sebenarnya dengan 55 LPI juga cukup bagus. Nah, Dian, mangga sekarang dicoba digesut. Salam gesut. Oke, Dian. Ini kita jalan kering ya, nyetel ya? Jalan kering ya, nyetel. Kenapa saya ngeliat di tangannya, di kulitnya ngeblok ya? Ini jadi ngeblok ya sininya? Iya, ngeblok. Dian, sorry, topi. Oh iya? Iya. Dia bukannya jadi lebih lembut, tapi si abu-abunya bagus ya? Gradasi ya. Gradasinya bisa nggak sih nanti kita campur, ada yang 75, ada yang 55? Bisa, Om.
untuk warna-warna tertentu. Iya. Tapi kayaknya kalau kulit saya nggak tahu. Ini mungkin kita kan kemarin kita kehabisan Unimed Light putih tipe R. Tipe apa namanya? Tipe B ya. Tipe R, sekarang tipe B. Oke, harusnya kita beli Unimed tipe R. Tadi kita salah beli, kita belinya tipe B. B ya. Ya, bluish ya kayaknya. Bluish. Mungkin B-nya. Nah, ini dia jadinya solid banget sih putihnya di sini. Oke, sekarang kita coba jalan bukan babo. Kita jalan biasa deh, wet on wet. Ya. Ganti ya. Ganti ya. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Oke. Oke, ini udah hasil wet on wet, Wet Dian on ya? wet, iya, Om. Underbase sekali kering. Sekali kering, Nah, semuanya tapi jalan basah. basah semua Om. Oke, sekarang kita coba bandingkan dengan yang ada ini. Jalan kering. Ini jalan wet on wet juga kalau nggak salah. Oh, iya. Tapi dia di 55 LPI. Emang bener sih kalau gradasi abu-abunya jauh lebih lembut yang ini yang 77 Yang ya. 75. Detail juga lebih dapet sih. Oke. Emang bagus sih Dian Tapi saya kurang suka warna merahnya nih. Ya. Nggak tahu ini karena kurang ngerakel atau apa namanya? Atau memang keangkat. Ya. Karena Keangkat. jalan basah. Karena jalan basah ya. 75 detail. Ini sih dapat nih aftercan-nya nih. Ini garis-garis di sini. Ya, kelihatan nggak pemirsa? Jadi lebih gampang yang 75 LPI ternyata dibanding 55. Iya, benar. Lebih gampang ternyata ya. Nah, kalau Dian sendiri pas ngaftrek ngerasanya gimana? Ada kesulitan apa? Kesulitannya mencari dotnya itu Om. Oke. Karena dia lembut. Sebenarnya kalau dari detail emang jauh lebih detail ini ya 75 ya. 75 Om. Tapi kalau masalah tipis sebenarnya saya emang rasanya bakal sama coba angkat. Angkat ini Om. Ya. Kalau dari hand feel sih Oh bagus. ini bagus. Tapi kayaknya sama aja deh. Bagian yang solid di tangan juga. Kan iya screennya kita buat teman-teman yang belum tahu kita pakai T120 Ya. buat warna dan pakai T90 buat underbase. Nanti kita akan nyobain pakai plus cas. Oke. Udah kelihatan. Teman-teman, jadi ini saya yakin nggak akan terlalu kelihatan di kamera ya. Tapi apa namanya bagian sini detailnya lebih banyak dapat di 75 LPI. Terus apa namanya ini ada garis-garis juga, garis-garis kecil di sini. Ini juga dapat di 75 LPI. Tapi terus terang ini mas saya juga ngelihat jagonya Dian sih. Kalau orang lain belum tentu kesemprot juga ya. Gitu. Dan apa namanya yang satu lagi bagus. Ini tidak banyak yang jebol gitu. Ini contohnya di sini ada satu titik nih. Nih kalau di sini ada titik-titik, beberapa titik ini apa namanya dotnya jadi apa pecah. Jadi bukan pecah, ya jebol aja sih. Dan nggak rata Om. Ya nggak rata Kalau sampai ini bawah nggak dapet. Ini sampai bawah. Ini sampai pinggir sini juga ada rasternya semua. Oke, 75 LPI ya. Nah sekarang teman-teman kita akan coba jalan babo, jalan caranya parental. Oke Dian,
Mangga, masih ada kain hitamnya? Ada, masih ada Om. Siap. Oke, Babo. Ini saya harus tekankan ya ini. Ini kita ngafdriknya tidak pakai Astralon, tidak pakai polyfilm, tetapi pakai apa? Kertas. HVS 80 GSM ya, 80 gram. Nah, apa namanya? Oke, ini yang Babu, merahnya jauh lebih bagus. Merah jauh lebih bagus. Maksudnya lebih bagus dibanding yang tadi. Tetapi kalau sekarang kita lihat, saya mau angkat. Tadi kan keunggulan si hasil Babu utama di handfeel. Handfeelnya enak banget, sama di gradasi warna abu-abu ini. Ya. Nah, kalau kita bandingin dengan ini yang 55 LPI. Maaf ya, saya coba atur dulu di sini. Yang 55 LPI di sini nggak ke afdruk. Padahal abu-abunya sebenarnya sama. Di sini jauh lebih detail. Yang di sini di bagian tape-nya, di bagian tempat kasetnya, ini ada kelihatan di sini dia ada, tetapi tidak sebanyak di sini. Ya, habis itu yang utama garis-garis detail di sini, ini jauh lebih banyak yang kesemprot dibanding ini. Nah, kalau semprotnya ini berapa menit? Ya, afdruknya maaf. Kalau untuk afdruknya saya kasih 2 menit. 2 menit. 2 menit ya. Oke, kalau yang ini yang zaman dulu? Sama Om. 2 menit juga 2 ya? 2 menitan, iya. Oke. Nah, tetapi di sini memang ada kayaknya kesalahan kita beli tinta. Nah, si putihnya ini dia lebih bright daripada yang ini. Lebih ngeblok malahan. Ya, jadi tapi ini kayaknya tidak ada kaitan sama LPI ya. Ini bukan karena 55 LPI, 75 LPI. Tetapi saya rasa ini karena memang kita kurang teliti dalam membeli cat. Ya, tintanya juga ini masih pakai tinta yang sama. Ini Unimed tipe light, ya. Nah, yang karakteristiknya transparan. Tetapi karena kita jalan Babo, dia lebih solid dikit. Jadi kalau kita jalannya hanya sekali, opacity-nya itu di 5%. Kalau kita jalan 2 kali, atau kita jalan istilahnya Babo itu dia jadi sampai 20% opacity-nya. Oke. Nah, kalau jadi yang jelas kelihatan perbedaannya adalah di abu-abunya, di mana gradasi gradasinya lebih smooth, lebih lembut, di mana-mana dia sampai ke bagian hitam dia masih ada dot-dot raster. Nah, di mana di sini di yang 55 LPI justru menghilang, justru nggak ada ya? Nggak ada, ya. Sama ini garis-garis di boomboxnya. Iya, boomboxnya. Ya, dia ada garis-garis di sini dan di tape-nya dia lebih banyak. Nah, dan ini saya juga harus ingetin bahwa kita ngafdruk itu bukan pakai polyfilm, bukan pakai Astralon, tetapi kita menggunakan apa? Kertas HVS 80 GSM. Nah, jadi buat teman-teman yang mau coba ngafdruk di 75 pakai kertas, alhamdulillah kita udah membuktikan bahwa ini bisa dilaksanakan. Tetapi kembali ke Dian, gimana kalau menurut Dian dari kedua ini, apa perbedaan atau bagaimana? Ya, kalau dari perbedaan yang ini, justru saya lebih suka ke yang 55 LVI Om. Iya, bagian apanya tuh? Bagian muka dan bagian ini Om, gradasi tangannya Om. Iya. Kenapa itu Om? Saya tadi mikirnya ini karena salah tinta, bukan ya? Ini memang kalau di yang 75 LPI ini dia lebih merah ya. Dia lebih bagian sini. Ini kan merahnya nggak terlalu kelihatan di sini. Kalau di sini kan kelihatan merah banget ya. Nah, ini 75 LPI, ini 55 LPI. Memang dia lebih benar kata dia lebih lembut di sininya, di tangan sama di muka.
Mungkin kalau untuk gradasi muka yang harus blending, yang harus nyampur, pakai 55 ya, lebih aman. 55 lebih aman, Om. Siap. Nanti kita akan coba nyampurin antara screen 75 dengan 55, kita afterwork berbarengan. Jadi rencananya di episode-episode berikutnya, karena di Boombox Mary, segala keberhasilan akan kita bawa ke episode berikutnya. Kayak contohnya kemarin kita pakai rakel hijau, rakel merah, rakel kuning. Nah ternyata rakel hijau pakai buat underbase cukup bagus. Nah di episode berikutnya nanti kita akan pakai rakel hijau buat underbase seterusnya. Nah tetapi yang tidak berhasil akan kita tinggalkan. Nah di sini juga kita akan nyoba nyampur untuk gradasi dan underbase pakai 75 LPI, tetapi kulit dan lain-lainnya dan warna merahnya kita gunakan di 55 LPI karena memang kelihatan lebih turunan warnanya, dia lebih smooth, dia lebih gradasi di kulit ya, terutama di tangannya dia kelihatan lebih natural ya. Oke, mungkin ini percobaan 75 LPI versus 55 LPI di Parental TV, dan insya Allah kita akan lanjut di episode berikutnya ngangkat tentang polyfilm dan HVS. Oke Dian, salam gesut. Oke, demikian hasil dari percobaan 75 LPI BMBX Mary Project. Garis detail di 75 LPI lebih dapat, namun karena dot gain terutama di bagian merah, maka merah bagian kulit Mary-nya jadi oversaturated. Untuk underbase white dan warna abu-abu, 75 LPI cukup bagus terutama pada gradasinya. Dari atas di raster 52% sampai raster 12%, semua berhasil di afterwork. Bagian detail dari Boombox Mary tape-nya juga lebih dapat dibanding afterwork yang 55 LPI. Pada 75 LPI tidak nampak adanya musir atau moa pattern, yang mana pada 55 LPI masih nampak pada warna abunya. Hal yang Om Pei dan Chibi belum tahu adalah apakah 55 LPI bisa dibarengin dengan 75 LPI pada warna-warna tertentu. Karena warna kulit dan warna merah lebih bagus di 55 LPI. Warnanya lebih terkontrol dan tidak ada dot gain yang berlebihan di 55 LPI. Jadi, rencana pada episode ke depan akan dicampur underbase dan abu 75 LPI dan warna lainnya yang 55 LPI. Semoga berhasil mendapatkan gradasi yang smooth dan warna yang tidak berlebihan. Harus kita ingatkan sekali lagi bahwa kita menggunakan HVS 80 gram dalam mengafterwork semua film di episode ini. Tinta yang kita gunakan juga adalah Unimate tipe light yang karakteristiknya transparan dari toko sablon SPS. Hasil gradasinya pada semua warna smooth dan vibrant, atau check us di saat nimpa pada underbase white. Pada episode berikutnya, kita akan membandingkan afterwork HVS versus polyfilm untuk afterwork BMBX Mary Project. Mangga, simak terus. Jangan lupa komen bila ada yang kurang jelas. Bantu share konten kami dan subscribe sambil menyalakan belnya. Terima kasih Om Pei dan Chibi. Salam gesut.